Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2026 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saya Dr. Tifa masih di sini stay di Polda Metro Jaya untuk melaksanakan kewajiban saya wajib lapor. Kali ini kedatangan saya itu sudah ke-21 kalinya. Saya setiap minggu hadir di Polda Metro Jaya untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab saya. Tetapi orang yang melaporkan saya sudah 6 kali. Dia harusnya datang ke persidangan, tetapi dia sama sekali tidak mau datang untuk menunjukkan ijazahnya. Sementara saya sebagai warga negara yang baik, saya menepati janji dan kewajiban saya untuk menjalankan wajib lapor yang saya nggak tahu mau sampai kapan ini. Saya disandera menjadi tahanan kota, saya dicekal untuk tidak bisa keluar negeri. Saya tidak tahu mau sampai kapan saya menjalankan ini. Insya Allah suatu ketika nanti saya akan punya keputusan terhadap apa yang saat ini sedang terjadi pada saya. Kedua adalah saat ini kasus pentersangkaan atau kriminalisasi yang terjadi pada saya itu sudah kadaluarsa, sudah expired. Karena seharusnya Polda Metro Jaya itu harus mengembalikan berkas saya ke kejaksaan lagi itu dalam waktu 14 hari. Sekarang sudah 2 bulan berlalu dan belum ada kejelasan tentang berkas saya tersebut. Dari sisi undang-undang, berkas saya itu sudah... Saya tuh kasihan, waduh jauh sekali dari benci. Saya itu udah berbulan-bulan yang lalu, sejak beliau, appearance beliau ya tampak jauh dari sehat, dan karena mastering saya tuh dalam bidang imunologi kan saya tahu tanda dan gejala yang terjadi pada Pak Jokowi itu mengarah kepada autoimun. Dan makin decrease gitu loh kondisi kesehatan beliau. Yang ada bukan jauh sekali dari benci, yang ada tuh iba. Dari hari ke hari itu saya iba. Bahkan saya katakan, kalau ini lanjut tuh apa? Karena udah pelimpahan 13 Januari, lanjut sidang. Yang kasihan itu Pak Jokowinya. Sebab sebagai saksi terlapor, beliau harus hadir dalam setiap lembar dokumen yang akan kami tanyakan ke beliau. Yang menurut Polda Metro Jaya itu ada 709 dokumen. Kami siap dengan pertanyaan setiap dokumen itu. Kami sudah siapkan pertanyaan. Bahkan respon sudah katakan, ada 1000 pertanyaan yang sudah kami susun. Untuk kami tanyakan kepada Bapak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kita prognosis ya bahasa kedokteran untuk kita memprediksi status kesehatan seseorang itu kita prognosis. Kasihan beliau. Mau berapa tahun kita sidang, ayo. Kuat-kuat aja. Iya, maksudnya ya bukan kami takabur ya, tapi ya saya sebagai dokter kan tahu bagaimana menjaga kesehatan. Kalau memang Mas Roy sama Rismon harus menghadapi sidang, ya saya akan berikan kepada mereka bagaimana cara menjaga kesehatan. Kami masih muda gitu loh. Kami masih muda dan kami secara mentally juga insya Allah diberikan kekuatan. Tetapi kan tidak terjadi pada Pak Jokowi. Area yang kami lakukan dengan menghadirkan para begawan, para profesor, para guru besar, para dokter, itu adalah area edukasi. Kami melihat bahwa Polda Metro Jaya perlu diberi edukasi. Karena ini adalah ranah yang mungkin jarang mereka temui, bahwa kriminalisasi terhadap ilmuwan gitu ya. Nah, maka kita hadirkan untuk memberikan edukasi kepada satu, kepolisian ya, 2, kepada masyarakat. 93% kalau menurut survei algoritmik itu masyarakat itu percaya bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dan ini berbasis ilmiah gitu, dan ternyata apa yang kami lakukan, kemudian kami edukasikan kepada masyarakat melalui berbagai macam media, itu ternyata membawa hal yang sangat positif. Jadi masyarakat sekarang ini kalau kita lihat ya, bagaimana cara bahasa mereka, pokoknya di luar dari termul ya. Jadi benar-benar masyarakat yang mau cerdas itu mereka tidak sekarang ini menjadi sangat berhati-hati gitu untuk mempercayai sesuatu maupun tidak mempercayai sesuatu. Kita beruntung ya karena punya presiden orang yang cerdas ya. Bahkan Fufu Papa mengatakan dalam salah satu cuitannya IQ beliau itu 152 ya gitu ya. Artinya kan menuju kepada genius ya. Kita ambil itu sebagai sebuah advantage. Orang cerdas, orang jenius itu akan mengenali orang cerdas yang lain, akan mengenali jenius yang lain. Itu kayak suara paus ya. Ya, jadi whale sound ya. Gelombang itu. Iya. Jadi ini saya yakin beliau memonitor, beliau juga akan bisa memilah apakah kami benar sesuai saintis, apakah ini dan
saya rasa beliau hadir di dalam perjuangan selama 9 bulan menuju 10 bulan ini. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani. Ini menarik teman-teman, bagaimana Dr. Tifa ya melakukan wajib lapor ke Polda Metro Jaya ya terkait dengan dirinya sebagai tersangka kasus ijazah Pak Jokowi teman-teman. Dan di sini Dr. Tifa mengatakan bahwa ini sudah kesekian puluh kalinya ia melaporkan diri ya sebagai tersangka ya. Dan Dr. Tifa mengatakan bahwa ia nggak tahu sampai kapan ia akan melaporkan diri, dan sebagai warga yang taat hukum katanya dia akan terus melakukannya teman-teman. Kemudian ya Dr. Tifa itu menyindir ya bahwa Pak Jokowi ya, ada beberapa kali sidang itu nggak hadir teman-teman sebagai yang diperiksa. Dan kata Dr. Tifa lagi bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap diri saya, kata Dr. Tifa teman-teman. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri ya kan. Memang kasus ini sampai detik ini belum ada jalan keluarnya teman-teman, bahkan belum ada kejelasannya ya sampai kapan dan kapan disidangkan ya kan. Publik tentu menilai bahwa kalau ini masuk persidangan teman-teman, tentu ini akan ya ada titik di mana hakim akan menilai setiap daripada bukti-bukti yang ada ya kan, apakah benar palsu ataupun asli, apakah para tersangka akan dipenjara atau tidak ya kan. Itu yang publik tunggu dari kasus ini sebenarnya. Rismond sudah mengajukan RJ, Restoratif Justice, yang artinya ia ingin berdamai, dan bahkan Rismond keluar-keluar mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli teman-teman. Padahal sebelumnya dalam penelitiannya ya, ia mengatakan itu palsu. Jadi Rismond kemudian dicap berkhianat oleh Tifa, bahkan Roy Suryo ya. Dan ini membuat geger teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tentu ini adalah sebuah keberanian ya. Dan merambat lagi masalah ini, bagaimana Dr. Tifa diduga atau diisukan minta maaf lagi ke Jokowi mengikuti jejak Rismond. Bahkan ada isu lagi teman-teman terkait dengan JK mendanai persoalan ini ya kan. Dan itu saling lapor akhirnya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.